kita harus move on ke masa depan. Ya, bahwa sama Coach Nova juga hasil dari pembinaan jangka panjang, bukan 1-2 tahun. Dia sendiri punya inspirasi oleh bapaknya yang pelatih gitu. Nah, saya tidak mau ya sepak bola nasional ini dikotomi oleh satu individu termasuk saya. Saya pun 2027 selesai masa jabatannya. Cara berpikir Pak Erik ya itu udah udah di high level dan aplikasinya cukup luar biasa dengan beberapa terobosan. Karena dia juga mempunyai klub di Inter Milan sebelumnya, itu membuat dia memiliki keputusannya yang sangat luar biasa, sehingga dampaknya di pemain, di tim pelatih, di atmosfer sepak bola Liga Indonesia lebih bagus dan lebih nampak hasil positifnya. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Begini tanggapan Malaysia setelah pertandingan Indonesia versus Korea Utara. Datuk Hamidin sebut, Indonesia masih ada ajang Piala Dunia U17, Malaysia cuma jadi penonton. Mengerikan, Uzbekistan jadi lawan timnas Indonesia jika berhasil kalahkan Korea Utara. Pelatih Uzbekistan sampai bilang begini. Tak tanggung-tanggung, PSSI beri fasilitas latihan super bagus untuk timnas U17 jelang persiapan turnamen besar di tahun 2025 ini. Mereka akan lakukan TC di 2 tempat sekaligus, yakni Jogja dan luar negeri. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Begini tanggapan Malaysia setelah pertandingan Indonesia versus Korea Utara. Datuk Hamidin sebut, Indonesia masih ada ajang Piala Dunia U17, Malaysia cuma jadi penonton. Pada babak pertama, timnas Indonesia U17 tampil cukup solid dan penuh semangat. Mereka beberapa kali mencoba membangun serangan ke pertahanan Korea Utara, menunjukkan niat untuk mengontrol permainan. Meski begitu, permainan lawan yang begitu keras membuat lini belakang Indonesia rapuh. 2 gol cepat bersarang ke gawang Garuda Muda, pertama lewat aksi Choi Song-hun di menit ke-8, lalu disusul oleh Kim Yoo-jin yang menggandakan keunggulan di menit ke-19. Memasuki paruh kedua, perjuangan Indonesia belum surut. Mereka tampil lebih agresif dan terus berusaha menekan. Hingga akhirnya timnas Indonesia dibantai dengan skor yakni 6-0 oleh Korea Utara. Setelah pertandingan seru antara Indonesia dan Korea Utara, komentar mengejutkan justru datang dari pendukung Malaysia. Mereka mengakui kualitas permainan kedua tim yang bertarung habis-habisan di lapangan, dan tanpa ragu menyebut bahwa Indonesia tampil dengan gaya bermain yang sangat mengesankan. Bahkan skuad Merah Putih pun dinilai memberikan perlawanan yang seimbang dan menunjukkan permainan berkelas. Kalau Indonesia kalah, mereka masih ke Piala Dunia. Yang seharusnya sedih itu kami, karena Asia pun kami tak tembus. Ujar Datuk Hamidin, Ketua Federasi Sepak Bola Malaysia. Pernyataan ini menyiratkan perasaan campur aduk dari kubu Malaysia, antara kagum dan kecewa. Kagum karena Indonesia kini bisa bersaing di level atas Asia, bahkan mampu mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Di sisi lain, ada kekecewaan mendalam karena Malaysia bahkan tidak lolos ke putaran final Piala Asia U17, sehingga peluang tampil di panggung dunia sama sekali tertutup. Komentar itu menjadi semacam refleksi kondisi sepak bola remaja di kawasan Asia Tenggara. Saat Indonesia terus menunjukkan peningkatan dan mencatat sejarah baru, Malaysia justru harus berbenah dari nol. Ini sekaligus menjadi dorongan bagi negara-negara tetangga untuk tidak hanya melihat, tetapi juga mulai mengejar ketertinggalan dalam pembinaan usia muda, jika benar-benar ingin bisa seperti timnas Indonesia. Kekecewaan publik Malaysia terhadap performa tim nasional U17 mereka semakin memuncak usai kekalahan telak dari Yaman dengan skor 0-4, sebuah hasil yang menyakitkan dan membuka luka lama. Ironisnya, hanya berselang beberapa waktu kemudian, Indonesia justru tampil terengginas dengan melibas Yaman 4-1. Perbandingan hasil ini menjadi bahan perbincangan panas di kalangan netizen Malaysia, yang merasa tim mereka semakin tertinggal jauh dari sang tetangga.
Kondisi ini membuat rasa frustasi makin dalam, bahkan muncul nada-nada putus asa dari para fans. Sebagai bentuk keseriusan untuk bangkit, dijadwalkan pada bulan Mei mendatang, Presiden FAM, Datuk Hamidin, akan terbang ke Jakarta untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Agenda ini bukan sekadar kunjungan formal, melainkan niat tulus untuk belajar bagaimana membangun fondasi sepak bola yang solid. Datuk Hamidin ingin mengetahui bagaimana strategi Erick Thohir dan PSSI dalam mempersiapkan pemain-pemain muda, sehingga timnas Indonesia punya generasi emas di masa mendatang. Atas kekagumannya kepada Erick, Datuk Hamidin serta pundit-pundit sepak bola di Malaysia menyebut Erick Thohir sebagai sosok di balik transformasi besar sepak bola Indonesia. Tak hanya itu, bagi negara lain, Erick Thohir dianggap sebagai arsitek kebangkitan Indonesia, tulis seorang penggemar sepak bola Malaysia di media sosial. Lalu bagaimana tanggapan kalian tentang pertandingan Indonesia versus Korea Utara? Apakah kalian setuju jika Erick Thohir adalah sosok di balik kesuksesan timnas Indonesia? Jika setuju silakan tulis setuju di kolom komentar di bawah ini ya guys. Mengerikan, Uzbekistan jadi lawan timnas Indonesia jika berhasil kalahkan Korea Utara. Pelatih Uzbekistan sampai bilang begini. Timnas Indonesia U17 baru saja menuntaskan laga penuh tensi tinggi melawan Korea Utara dalam babak penentuan menuju semifinal Piala Asia U17. Pertandingan tersebut digelar pada Senin malam, 14 April 2025, di King Abdullah Sports City Hall, dan menjadi ajang pembuktian mental serta kualitas skuad muda Garuda. Di laga itu, kedua tim tampil ngotot dan tak ingin mengalah, karena satu tiket menuju 4 besar menjadi harga mati yang dipertaruhkan di atas lapangan. Selanjutnya, laga seru kembali menanti timnas Indonesia U17, kali ini menghadapi tantangan berat dari Uzbekistan di babak semifinal. Lawan satu ini jelas bukan tim sembarangan, mengingat mereka tampil luar biasa saat melumat Uni Emirat Arab dengan skor meyakinkan 3-1. Kemenangan tersebut menunjukkan bahwa Uzbekistan memiliki kekuatan solid di semua lini dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, di sisi lain, Indonesia pun tidak datang dengan tangan kosong. Perjalanan mereka di fase grup hingga babak gugur sejauh ini sangat mengesankan. Tim asuhan pelatih Nova Arianto tersebut berhasil membuktikan diri sebagai kekuatan baru Asia dengan catatan kemenangan atas tim-tim kuat seperti Yaman, Korea Selatan, dan Afghanistan. Tak hanya menang, Indonesia bahkan mampu tampil dominan dan mencetak banyak gol, sebuah bukti nyata bahwa tim ini tak bisa dianggap remeh. Meski laga melawan Uzbekistan dipastikan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan, tidak ada alasan untuk pesimis. Timnas Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka mampu bermain tenang di bawah tekanan dan menjawab tantangan dengan performa luar biasa. Kepercayaan diri, kerja sama tim yang solid, serta latihan yang disiplin menjadi bekal penting Garuda Muda untuk kembali menciptakan kejutan. Di samping itu, pelatih timnas Uzbekistan U17 baru-baru ini menyampaikan rasa bangganya menjelang laga melawan Indonesia, mengungkapkan bahwa ia sangat menghargai kesempatan untuk bertemu dengan Garuda Muda di semifinal. Dalam wawancaranya, ia menyebutkan bahwa baik Uzbekistan maupun Indonesia merupakan tim yang pernah mendapatkan perhatian besar dari legenda sepak bola, Cristiano Ronaldo. Menurutnya, pengakuan tersebut tidak hanya menunjukkan kualitas kedua tim, tetapi juga betapa pentingnya pertemuan ini di panggung internasional. Pelatih Uzbekistan mengaku sangat respek terhadap perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menambahkan bahwa Ronaldo pernah memuji kedua tim dalam beberapa kesempatan yang semakin menambah semangat juang mereka. Saya sangat berharap bisa bertemu Indonesia dalam laga ini, karena saya merasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan penuh tantangan, ujarnya dalam sebuah wawancara. Laga yang sudah dinanti-nanti ini akan menjadi pertaruhan bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di Piala Asia U17. Pelatih Uzbekistan berharap bahwa anak asuhnya bisa tampil maksimal, namun ia juga tidak menutup mata bahwa Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah hebat. Pertandingan ini tidak hanya akan menjadi ajang penentu untuk babak berikutnya, tetapi juga kesempatan bagi kedua tim untuk menunjukkan bahwa mereka pantas diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Kabar terbaru, Ramadan Sananta kabarnya bakal keluar dari Persis Solo di akhir musim. Netizen memprediksi pemain satu ini sudah menyetujui kontrak dengan klub luar negeri.
Masa depan Ramadan Sananta di Persis Solo mulai menjadi perbincangan hangat, mengingat kontraknya akan habis pada 31 Mei 2025. Dengan situasi Persis yang kini terpuruk di zona degradasi Liga 1, peluang sang striker untuk hengkang semakin terbuka lebar. Tak heran, sejumlah klub mulai dikaitkan dengan pemain berusia 21 tahun itu, termasuk mantan timnya, PSM Makassar, serta Persebaya Surabaya. Sananta sebelumnya menjadi bagian penting dari skuad PSM Makassar saat mereka meraih gelar Liga 1 musim 2022. Didatangkan dari Persikabo 1973, ia langsung tampil impresif dengan mencetak 11 gol dalam 24 pertandingan, menjadikannya top scorer tim. Kontribusinya tidak hanya dalam urusan mencetak gol, tetapi juga dalam menjaga ketenangan di lapangan, terbukti dengan hanya menerima 2 kartu kuning sepanjang musim. Kini, PSM Makassar disebut-sebut ingin mendatangkan kembali pemain yang pernah berjasa bagi mereka. Pasalnya, lini depan Juku Eja musim ini belum menemukan sosok predator di kotak penalti. 2 penyerang asing mereka, Nermin Haljeta dan Balotelli, masih menjadi tumpuan utama, sementara opsi lokal belum cukup meyakinkan. Jika ingin meningkatkan daya serang, mendatangkan Sananta bisa menjadi solusi yang tepat bagi tim asuhan Bernardo Tavares. Namun, PSM bukan satu-satunya tim yang berpotensi merekrut sang striker. Persebaya Surabaya juga tengah mencari ujung tombak lokal yang bisa diandalkan. Sejauh ini, lini serang mereka masih belum tampil optimal. Nama-nama seperti Dejan Tumbas, Flavio Silva, dan Rizky Dwi Pangestu belum menunjukkan ketajaman yang diharapkan. Dengan kebutuhan akan striker yang lebih produktif, Persebaya bisa menjadi pesaing serius dalam perburuan tanda tangan Sananta. Selain itu, faktor agen juga bisa berperan dalam kepindahan Sananta. Sang pemain diketahui berada di bawah naungan Gabriel Budi, agen yang kerap membantu Persebaya dalam mendatangkan pemain baru. Jika Persebaya serius ingin memboyong Sananta, Gabriel Budi bisa menjadi jembatan untuk mewujudkan transfer ini. Menarik untuk melihat kemana langkah Sananta selanjutnya. Apakah ia akan kembali ke PSM dan mengulang sukses bersama klub tersebut, atau justru memilih tantangan baru di Persebaya? Dengan kualitas yang dimiliki, Sananta dipastikan tidak akan kekurangan peminat saat kontraknya berakhir nanti. Kabar gembira, Mark Locke ungkap dirinya siap jadi asisten pelatih timnas junior jika dipasangkan dengan Shin Tae-yong. Pemain satu ini sangat ingin berkolaborasi dengan Shin Tae-yong mendidik generasi muda. Gelandang andalan Persib Bandung, Mark Locke, akhirnya buka suara terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan juru taktik asal Korea Selatan itu resmi diumumkan pada Senin, 6 Januari 2025. Bagi Locke, pemecatan dalam dunia sepak bola adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari dinamika profesi seorang pelatih. Pemain naturalisasi asal Belanda itu meyakini bahwa keputusan yang diambil oleh PSSI tentu sudah melalui berbagai pertimbangan matang. Sebagai pemain yang pernah merasakan sentuhan tangan dingin Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Locke tidak memiliki sedikit pun rasa kecewa terhadap pelatih tersebut. Sebaliknya, ia justru mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih atas kesempatan yang pernah diberikan. Shin Tae-yong adalah pelatih yang luar biasa. Saya sangat menghargai apa yang telah dia lakukan untuk sepak bola Indonesia, ujar Locke dalam sebuah wawancara. Ia menegaskan bahwa selama berada di bawah arahan STY, dirinya mendapatkan banyak pelajaran berharga, terutama dalam hal kedisiplinan dan mentalitas bertanding. Sebagai pemain yang selalu berusaha tampil maksimal di setiap pertandingan, Locke merasakan bagaimana Shin Tae-yong mampu membawa perubahan besar dalam skuad Garuda. Tidak hanya dari segi taktik, tetapi juga dalam membangun mental para pemain agar lebih kuat menghadapi tekanan di level internasional. Oleh karena itu, meskipun kini harus berpisah, Locke tetap mendoakan yang terbaik bagi karir Shin Tae-yong ke depannya. Dia berharap yang terbaik untuk Shin Tae-yong di masa depan. Karena pelatih asal Korea Selatan ini telah bekerja keras dan memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia. Shin Tae-yong memang menjadi sosok yang cukup berpengaruh dalam perjalanan timnas Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mengalami perkembangan pesat, baik dari segi permainan maupun prestasi di berbagai ajang internasional. Meskipun kini era Shin Tae-yong telah berakhir, perjalanan timnas Indonesia tentu tidak berhenti di sini.
PSSI kemungkinan besar sudah menyiapkan rencana baru untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, para pemain, termasuk Klok, akan terus berusaha memberikan yang terbaik di klub maupun saat membela Garuda di masa depan. Siap-siap timnas Indonesia ketambahan striker gacor. Bikin heran, Arhan Kaka dipanggil ke timnas senior untuk bermain di Piala AFF 2024 lalu. Hal ini ternyata buat timnas Vietnam terkejut, bagaimana bisa skuad merah putih berani menurunkan pemain semuda ini. Setelah PSSI merilis daftar 33 pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, perhatian media Vietnam langsung tertuju pada beberapa nama yang masuk dalam skuad pilihan Shin Tae-yong. Salah satu media Vietnam secara khusus menyoroti dua pemain muda yang dipanggil, yakni Arhan Kaka. Keputusan Shin Tae-yong memasukkan sejumlah pemain muda dalam daftar tim yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024 memang cukup menarik. Meski beberapa nama andalan yang sudah tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap dipanggil seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand, kehadiran pemain belia seperti Arhan Kaka menjadi sorotan tersendiri. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Turnamen ini berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, dan skuad Garuda tentu membutuhkan komposisi terbaik untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia Tenggara. Kehadiran Arhan Kaka di lini depan dianggap sebagai tambahan penting bagi timnas Indonesia, mengingat usianya yang masih 17 tahun tetapi sudah memiliki pengalaman bermain di level internasional. Media Vietnam menilai bahwa Arhan Kaka adalah pemain spesial yang patut diwaspadai. Pengalamannya tampil di Piala Dunia U17 2023 bersama timnas Indonesia menunjukkan potensinya sebagai striker muda berbakat. Selain itu, ia juga telah mencetak 9 gol untuk timnas U17 serta 1 gol bagi timnas U19, menjadikannya salah satu prospek menjanjikan dalam skuad merah putih. Sementara itu, Ronaldo Kuateh juga menjadi perhatian karena kemampuannya bermain di sisi sayap dan menciptakan peluang bagi tim. Kecepatan serta teknik individunya diharapkan dapat menambah daya gedor timnas Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Vietnam. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan beberapa pemain yang telah berpengalaman di level senior, timnas Indonesia diharapkan mampu menunjukkan performa maksimal di ASEAN Cup 2024. Persaingan di grup C tentu tidak akan mudah, tetapi kehadiran talenta seperti Arhan Kaka dan Ronaldo Kuateh bisa menjadi faktor kejutan yang memberikan keunggulan bagi Garuda. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana Shin Tae-yong akan meramu strategi terbaik agar Indonesia bisa bersaing dan meraih hasil positif di turnamen ini. Beri pesan mendalam, Evan Dimas minta pemain timnas Indonesia saat ini terus kembangkan skill agar karirnya bisa bertahan lama. Tidak seperti angkatannya yang lama-kelamaan makin redup. Perjalanan karir Evan Dimas di dunia sepak bola Indonesia kini memasuki babak yang penuh tantangan. Setelah sempat menjadi bintang di timnas Indonesia U19, Evan harus menghadapi kenyataan pahit setelah dilepas oleh Persik menjelang putaran kedua BRI Liga 1 musim ini. Keputusan ini menjadi gambaran nyata bahwa kejayaan di lapangan hijau memiliki siklusnya sendiri. Kadang berada di puncak, namun tak jarang harus menghadapi penurunan yang datang begitu cepat. Persik yang dipimpin oleh Arthur Irawan, terkenal dengan kebijakan merekrut mantan pemain timnas Indonesia yang mulai meredup, seperti yang dilakukan terhadap Evan Dimas. Sayangnya, kesempatan untuk membangkitkan karirnya di klub ini tak membuahkan hasil yang diharapkan. Evan hanya diberi kesempatan bermain 1 kali sebagai pengganti dalam laga melawan PSBS, yang berakhir dengan kekalahan 1-0. Penurunan performa Evan Dimas sudah mulai terasa sejak ia dipinjamkan dari Arema FC ke PSIS pada musim lalu, di mana ia hanya tampil dalam 8 pertandingan, meski berhasil mencetak 1 gol. Perjalanan Evan Dimas di dunia sepak bola sempat terhenti akibat cedera serius saat membela timnas Indonesia di final SEA Games 2019 melawan Vietnam. Namun, dengan tekad yang kuat, ia berhasil bangkit dan melanjutkan karirnya di beberapa klub, termasuk Selangor FC, Barito Putra, Persija, dan Bayangkara FC.
Meski begitu, aturan baru di Liga Indonesia yang memperbolehkan klub-klub untuk merekrut hingga 8 pemain asing, semakin membuat persaingan antar pemain lokal semakin ketat, dan membuat pemain-pemain seperti Evan harus berjuang keras agar tetap relevan. Selain Evan, hanya Hansa Muyama dan Paulo Sitanggang yang masih aktif bermain dari generasi Timnas Indonesia U19 2013. Hansamu sempat menghadapi masalah cedera yang hampir mengakhiri karirnya, sementara Paulo menikmati sedikit kebanggaan setelah memimpin PSS sebagai kapten. Di luar mereka, beberapa nama seperti Zulfiandi, Ilham Udin Armain, dan Dimas Drajat, meskipun pernah berjaya di timnas, kini menghadapi masalah masing-masing. Zulfiandi harus merawat ibunya, Ilham Udin berjuang dengan cedera, dan Dimas Drajat mengalami cedera serius yang membuatnya harus absen lama. Seiring berjalannya waktu, para pemain muda harus beradaptasi dengan perubahan dalam kompetisi yang semakin ketat, karena hanya mereka yang mampu bertahan dan terus berkembang yang akan tetap memiliki tempat di dunia sepak bola Indonesia. Mantap, media luar sebut Ryan Flamingo tak bisa dinaturalisasi karena keturunan terlalu jauh. Akan tetapi Timnas Indonesia tegaskan sudah sampai tahap negosiasi dan akan segera datang ke Indonesia. Ryan Flamingo, bek muda PSV Eindhoven, kini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia setelah dikaitkan dengan kemungkinan untuk membela Timnas Garuda. Pemain berusia 21 tahun ini memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya dan berpotensi dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Isu ini pertama kali mencuat melalui laporan dari media Belanda yang menyebutkan bahwa Flamingo tidak hanya memiliki peluang untuk membela Timnas Belanda, tetapi juga Suriname dan Indonesia. Kabar ini semakin menarik perhatian publik Indonesia setelah Ryan Flamingo memberikan respons lewat akun Instagramnya. Ia mengomentari unggahan yang menyebutkan 3 negara yang mungkin menjadi pilihannya dengan meninggalkan emoji bendera Indonesia. Komentar tersebut langsung dibanjiri oleh berbagai komentar dari penggemar sepak bola tanah air yang berharap Flamingo dapat melangkah lebih jauh dan memperkuat Timnas Indonesia di ajang internasional. Peluang Flamingo untuk masuk ke skuad utama Timnas Belanda sendiri tampaknya cukup kecil, mengingat persaingan di lini belakang tim Oranje sangat ketat. Ia harus bersaing dengan sejumlah nama besar seperti Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Nathan Ake, dan Stefan de Vrij. Hal ini membuat peluang untuk mewakili negara lain, termasuk Indonesia, menjadi lebih terbuka baginya, apalagi jika ia ingin mendapatkan kesempatan bermain lebih sering di level internasional. Di balik perjalanan sepak bolanya, ayah Ryan Flamingo, Roberto Flamingo, merupakan seorang petarung dan pelatih MMA yang cukup dikenal. Roberto, yang kini berusia 57 tahun, pernah melatih petarung-petarung top dunia seperti Alistair Overeem dan Vitor Belfort. Namun, meski banyak informasi yang tersedia tentang ayahnya, sosok ibu Ryan Flamingo masih menjadi misteri, dengan sedikit data yang bisa ditemukan mengenai latar belakangnya. Dengan postur tubuh yang mencapai 183 cm, Ryan Flamingo memiliki potensi besar untuk berkembang di dunia sepak bola, terlebih jika ia memutuskan untuk mengenakan jersey Timnas Indonesia. Dengan banyaknya peminat dari Indonesia yang menginginkan kehadirannya, semua mata kini tertuju pada keputusan Flamingo dalam memilih negara yang akan ia bela. Keputusan ini tentu akan membawa dampak besar bagi perjalanan karirnya dan bagi Timnas Indonesia jika ia memilih bergabung dengan Garuda. Tak bisa diandalkan, Hoki Caraka pernah buat kesalahan di laga versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Lawan tim ASEAN saja bapuk apalagi lawan tim-tim besar Asia. Hoki Caraka, penyerang muda Timnas Indonesia asal PSS Sleman, mendapatkan perhatian besar setelah tampil sebagai starter dalam laga melawan Vietnam pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, penampilan Hoki dalam pertandingan tersebut tak luput dari kritik. Meskipun ditempatkan sebagai penyerang tengah dengan 2 pemain sayap, Rafael Struijk dan Witan Sulaiman, peran Hoki tak mampu memenuhi harapan. Akibatnya, ia digantikan oleh Egy Maulana Fikri yang kemudian berhasil mencetak gol tunggal dan menjadi penentu kemenangan bagi Indonesia.
Mendengar kritik yang datang setelah laga, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk menurunkan hoki sejak awal adalah bagian dari strategi yang sudah direncanakannya. Shin Tae-yong percaya bahwa hoki memiliki potensi besar dan memberi kesempatan bagi pemain muda tersebut untuk menunjukkan kemampuannya di lapangan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyampaikan pesan penting agar masyarakat tidak terlalu cepat menghakimi atau merendahkan pemain muda seperti hoki. Dengan usia yang masih 19 tahun, hoki masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan belajar dari pengalaman di level internasional. Shin Tae-yong menekankan pentingnya memberikan dukungan kepada hoki, terutama saat pemain muda menghadapi tekanan dalam pertandingan besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Ia menyadari bahwa dalam sepak bola, hasil tidak selalu bisa memuaskan semua pihak, namun yang terpenting adalah memberi kesempatan dan ruang bagi pemain muda untuk mengasah kemampuannya. Menurut pelatih, ini adalah bagian dari proses panjang yang harus dijalani setiap pemain yang ingin berkarier di level tertinggi. Dengan adanya kesempatan lebih lanjut, hoki diharapkan bisa belajar dari laga-laga ini dan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Masa depannya di timnas Indonesia tetap cerah, dan pengalaman yang didapat dalam pertandingan besar seperti ini akan membantu membentuk karakter dan kemampuan teknisnya di masa yang akan datang. Tak tanggung-tanggung, PSSI beri fasilitas latihan super bagus untuk timnas U17 jelang persiapan turnamen besar di tahun 2025 ini. Mereka akan lakukan TC di 2 tempat sekaligus, yakni Jogja dan luar negeri. Timnas Indonesia U17 kini tengah fokus pada persiapan intensif menuju Piala Asia U17 2025 yang akan dihelat pada bulan April di Arab Saudi. Dalam menghadapi turnamen bergengsi ini, pelatih Nova Arianto memimpin tim untuk menjalani pemusatan latihan yang dilaksanakan di Yogyakarta, serta beberapa tempat di luar negeri, guna memaksimalkan kualitas dan kebugaran para pemain. Pada tanggal 23 Januari 2025, drawing Piala Asia U17 telah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia U17, yang lolos sebagai runner-up terbaik di grup G kualifikasi, tergabung dalam grup C bersama dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Grup ini bisa dibilang cukup berat, karena ketiga tim lawan Indonesia merupakan juara grup di babak kualifikasi. Sementara itu, Indonesia berhasil lolos setelah meraih posisi kedua di grup yang sama dengan Australia, yang melaju sebagai juara grup. Timnas Indonesia U17 diharapkan dapat memanfaatkan masa persiapan dengan sebaik-baiknya. Selama pemusatan latihan, fokus utama adalah meningkatkan kekompakan tim, memperbaiki aspek teknis, serta menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh di Piala Asia nanti. Selain itu, uji coba melawan tim-tim sekelas juga direncanakan sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan pengalaman bertanding dan mempersiapkan mental pemain sebelum memasuki ajang yang lebih besar. Piala Asia U17 2025 akan berlangsung mulai 3 hingga 20 April 2025. Keberhasilan dalam turnamen ini sangat penting karena 2 tim teratas dari setiap grup akan mendapatkan tiket otomatis untuk tampil di Piala Dunia U17 2025. Oleh karena itu, Timnas Indonesia U17 bertekad untuk tampil maksimal dan berusaha mencapai babak perempat final, yang akan memastikan mereka tampil di Piala Dunia U17. Dengan persiapan matang dan semangat tinggi, Garuda Asia optimis bisa meraih hasil terbaik dan melangkah lebih jauh di turnamen ini. Harapan besar pun disematkan kepada para pemain muda Indonesia agar dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola internasional. Alhamdulillah, AFC tak kabulkan permintaan Bahrain yang tak mau bertanding di Gelora Bung Karno. Media Vietnam prediksi timnas Bahrain bakal kena bantai di lapangan dan kena mental oleh pendukung timnas di tribun. Jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia mengenai venue pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain menjadi sorotan. Indonesia menyambut gembira kabar tersebut, sementara Bahrain justru dibuat kecewa lantaran permintaan mereka tidak dikabulkan oleh AFC.
AFC telah memastikan bahwa duel antara Indonesia dan Bahrain akan digelar pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Keputusan ini sekaligus menepis kemungkinan perubahan lokasi pertandingan yang sebelumnya diharapkan oleh pihak Bahrain. Satu-satunya penyesuaian yang dilakukan adalah perubahan jadwal kick-off menjadi pukul 20.45, menyesuaikan dengan kondisi bulan Ramadan. Bahrain tampaknya tidak puas dengan keputusan ini, meski belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola mereka. Menariknya, media Vietnam turut menyoroti situasi ini dan meyakini bahwa Bahrain kecewa karena tidak bisa mengubah venue pertandingan. Bahkan, hingga 2 hari setelah pengumuman AFC dirilis, tidak ada reaksi apapun dari Federasi Sepak Bola Bahrain maupun akun resmi mereka di media sosial. Sementara Bahrain terlihat bungkam, Indonesia justru bersorak gembira karena dipastikan tampil di kandang sendiri untuk laga penting ini. Dukungan penuh dari para supporter di SUGBK tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda, yang tengah dalam tren positif di bawah arahan Patrick Kluivert. Tak hanya itu, kekuatan timnas Indonesia diprediksi semakin bertambah dengan kedatangan beberapa pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi. 2 di antaranya adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald, yang diperkirakan bisa memberikan dimensi baru bagi permainan timnas. Kombinasi para pemain diaspora ini dengan talenta lokal seperti Rizky Ridho dan Marcelino Ferdinand membuat Indonesia semakin optimistis menghadapi laga melawan Bahrain. Kehadiran Kluivert sebagai pelatih juga membawa harapan baru bagi permainan Indonesia. Pengalaman dan visinya diharapkan bisa memaksimalkan potensi para pemain keturunan Belanda yang bakal segera bergabung. Dengan persiapan yang matang serta atmosfer dukungan di SUGBK, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan atas Bahrain semakin terbuka lebar. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana persiapan kedua tim menjelang laga krusial ini. Indonesia jelas ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang, sementara Bahrain harus mencari cara agar bisa menghadapi tekanan dari ribuan supporter Garuda yang siap memenuhi stadion. Mantap, Emil Audero dikabarkan bakal segera gabung timnas Indonesia dalam waktu dekat. Lawan-lawan timnas di kualifikasi Piala Dunia langsung ketar-ketir, karena Indonesia bawa mantan kiper Juventus. Timnas Indonesia diprediksi akan tampil lebih kuat saat menghadapi Australia dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. Sejumlah pemain naturalisasi baru diperkirakan sudah bisa dimainkan, menambah kedalaman skuad asuhan Patrick Kluivert. Mantan pesepak bola Indonesia yang pernah berkarir di Belanda, Yusa Nugraha, mengungkapkan bahwa PSSI saat ini sedang mengurus proses naturalisasi 4 pemain tambahan. 2 di antaranya sudah memasuki tahap akhir, sementara 2 lainnya ditargetkan rampung pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan signifikan saat menghadapi Socheroos. Kondisi ini akan sangat berbeda dibandingkan pertemuan pertama melawan Australia pada 10 September 2024, di mana 3 pemain naturalisasi yang kini sudah menjadi bagian dari skuad Garuda belum bisa bermain. Dengan bergabungnya 4 pemain baru, total ada 7 pemain naturalisasi yang sebelumnya absen di laga pertama dan kini siap memperkuat Indonesia di pertemuan kedua. Salah satu nama yang paling dinantikan kehadirannya adalah Emil Audero. Kiper yang pernah membela Juventus dan kini bermain untuk Como 1907 di Serie B Italia itu semakin sering memberikan isyarat soal kemungkinan membela timnas Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, Emil terlihat menunjukkan kedekatannya dengan Indonesia dan terbaru, ia sempat mengucapkan kata sampai jumpa, yang semakin menguatkan spekulasi bahwa dirinya akan segera bergabung. Keberadaan Emil Audero tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia, terutama di sektor penjaga gawang. Saat ini, Martin Paes menjadi andalan di bawah Mistar, namun persaingan dengan kiper berpengalaman seperti Emil akan membuat posisi tersebut semakin kompetitif. Kehadiran Audero juga akan menambah opsi bagi Kluivert dalam menentukan strategi terbaik menghadapi Australia, yang dikenal memiliki lini serang tajam. Dengan tambahan 7 pemain baru yang belum tampil di pertemuan pertama, timnas Indonesia dipastikan akan memberikan perlawanan yang lebih sengit kepada Australia.
Para supporter pun menantikan bagaimana skuad Garuda yang lebih kuat ini bisa memberikan kejutan dan meraih hasil positif dalam upaya mereka lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak gentar, timnas Australia kabarnya akan gabung dengan AFF sebentar lagi. Malaysia dan Vietnam dipastikan ketar-ketir. Sementara timnas Indonesia hadapi dengan santai. Media Vietnam baru-baru ini memperbincangkan rencana partisipasi timnas Australia di ajang Piala AFF yang menarik perhatian publik karena Australia, meskipun menjadi anggota Federasi Sepak Bola ASEAN sejak 2013, belum pernah ambil bagian dalam kompetisi Piala AFF Senior. Sebelumnya, Australia bergabung dengan AFF setelah resmi menjadi bagian dari Konfederasi Sepak Bola Asia pada 2006, 7 tahun sebelum mereka diterima sebagai anggota ASEAN. Keanggotaan Australia dalam AFF seolah tidak diikuti dengan partisipasi dalam kompetisi Piala AFF, meskipun mereka sudah terlibat dalam beberapa turnamen Piala AFF level usia. Namun, situasi ini kemungkinan besar akan berubah dalam waktu dekat. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, mengungkapkan bahwa Piala AFF akan memberikan keuntungan besar bagi tim, terutama bagi para pemain muda yang sedang berkembang. Dia berpendapat bahwa mengikuti turnamen ini bisa menjadi langkah positif untuk memperkaya pengalaman para pemain, yang sangat berguna sebelum mereka berkompetisi di level yang lebih tinggi, baik di Asia maupun di pentas internasional lainnya. Menurut Popovic, Piala AFF akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda Australia untuk mengasah kemampuan mereka, bersaing di lingkungan yang kompetitif, dan mendapatkan pengalaman berharga yang akan membantu mereka ketika menghadapi tantangan yang lebih berat, seperti kualifikasi Piala Dunia atau ajang-ajang lainnya. Keikutsertaan di Piala AFF, menurutnya, adalah kesempatan yang sangat baik untuk mempersiapkan generasi baru Socceroos, memastikan mereka memiliki pengalaman yang cukup di turnamen regional bergengsi, yang juga akan memberikan dampak positif pada tim senior Australia dalam jangka panjang. Dengan pandangan ini, rencana Australia untuk ikut serta dalam Piala AFF di masa depan menjadi semakin mungkin dan dapat memberikan dampak besar bagi sepak bola negara tersebut. Keputusan ini juga akan membuka peluang lebih besar bagi kerjasama sepak bola regional, mengingat tim-tim negara ASEAN akan menghadapi Australia yang secara historis memiliki sepak bola yang lebih berkembang. Ini bisa menjadi era baru bagi Piala AFF, yang akan menambah daya saing dan menarik perhatian lebih banyak penonton sepak bola di kawasan ini.